Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa sehingga kita semua bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk kedua kalinya sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, yang menjadi panutan kita sehingga yang insya Allah kita ini semua nanti dapat syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Rasulullah adalah seorang yang menyampaikan Islam. Karena Rasulullah kita ini bisa kenal dengan Islam. Kalau kita membicarakan Islam, kita tidak bisa jauh dari yang namanya keyakinan hati. Keyakinan hati itu penting dalam Islam. Sehingga dengan keyakinan hati kita itu full percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang setengah-setengah, gak ada. Yang namanya percaya pada Allah itu harus full. Memang susah percaya. Apa untuk latihannya itu bertahap, gak bisa langsung full gitu. Ini ada kisah dari Kiai Khalil Bangkalan, mesti pada tahu semua lah. Beliau itu gurunya para guru. Contoh kayak Kiai Hasyim Asy'ari, Pak Ahmad Dahlan. Beliau ini kan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tapi walaupun kayaknya berbeda, tapi itu masih satu guru, yaitu Pak Khalil Bangkalan. Beliau ini punya santri banyak. Dari beberapa santri itu dipilih untuk jadi santri dalam, santri yang mengurusi kediaman Pak Kiai. Ada salah satu santri, dia itu sedang bertugas membersihkan buku-bukunya Pak Kiai, Pak Khalil Bangkalan. Dia nggak sengaja ada selipan kertas. Dia baca tuh doa angkekat, tulisannya itu ain qaf ya. Tak marbutoh. Dia bacanya akekat. Akekat itu dalam bahasa Madura itu doa bertarung. Karena dia ini termasuk santri cupu ya. Wah, ini nih yang saya cari nih. Saya kan cupu. Kalau lagi bertarung kalah terus. Wah, ini nih. Doanya Pak Ye manjur ini. Terus suatu ketika dia terlibat masalah sama salah satu santri yang memang santri ini terkenal dengan kuatnya ya, jadi dia tuh paling kuat dari beberapa santri. Dia terkena cekcok nih, terlibat cekcok. Akhirnya ditantang dia, kok sombong kali kok, kecil, cupu, nantang aku yang gede kayak ini, mau nantang apa enggak? Akhirnya karena si santri yang tadi ingat doa aku tadi dari waktu bersihin buku-bukunya Pak Khalil, langsung ingat, pede dia, ayo ditantang langsung. Akhirnya dia baca doa tersebut. Rupa-rupanya doa santri dalam tadi yang menang, padahal kalah jauh. Santri yang paling kuat tadi itu sudah belajar ilmu bela diri apa kayak silat, karate itu udah semua, tapi masih kalah sama santri yang mengamalkan doa tadi. Jadi terkenal kan dia, anak cupu, tahu-tahu ngalahin yang paling kuat, terkenal, tersohor, ya kan? Akhirnya terdengar oleh Mbak Khalil Bangkalan, dipanggil lah. Kok kamu itu kalau lagi bertarung, lagi ada cekcok sama santri lain kok kalah, tapi kok sekarang kau bisa menang, apa sih yang kau lakukan gitu? Akhirnya si santri dalam tadi bilang, saya waktu bersihin buku-bukunya Pak Kiai, saya nemuin
kertas yang tulisannya doa akad saya amalin gitu. Akhirnya Mbak Khalil ketawa. Kenapa ketawa? Karena dia itu salah baca. Itu bukan doa akad, tapi doa akikoh. Itu doa akikoh. Tapi dia bacanya doa akad karena tulisannya hampir mirip. Akhirnya malulah dia santri itu karena salah baca doa. Itu terus tapi dia heran. Salah baca doa, tapi kok manjur doanya. Dia tanyain, Pak Kiai kok saya ini salah baca doa, tapi kok manjur gitu. Mbak Khalil terus menerangkan, itulah keyakinan hati. Karena kau yakin ini doa pasti bisa, itu pasti manjur. Karena dia yakin dia bisa ngalahin orang paling kuat. Itu yakin sama doa. Coba aja kalau itu yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, kayak mana coba? Ya kan? Karena itu keyakinan hati, yakin kepada Allah itu memang perlu. Sehingga kita ini bisa hidup dengan tenang, nggak ada masalah, kehilangan HP, kehilangan apa-apa tuh gampang. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin. Jadi itulah hikmah dari kisah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Mulyana selaku pembimbing pelajaran khotbah, dan tak lupa teman-teman sekalian yang saya banggakan. Dulu Nabi Muhammad itu pernah sakit. Bahkan Nabi Muhammad itu juga pernah satu kali terkena sihir. Kalau bahasanya kita itu ya santet. Tapi yang santet bukan Samsudin ya. Jadi Nabi Muhammad itu pernah satu kali terkena sihir. Tembus karena Nabi Muhammad itu manusia, sama dengan kita manusia, tapi tetap beda manusianya Nabi Muhammad dengan kita itu beda. Seperti dalam syair Muhammadun basyarun kal-bashari bal huwa yakuti bainal hajari. Yang artinya Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Beliau itu laksana batu permata di antara bebatuan biasa. Ya, beda. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad terkena sihir itu cuma keadaan cuma mengenai yang luarnya saja, tidak sampai menyerang akal dan pikirannya tidak sampai. Jadi Nabi Muhammad itu sudah sakit berhari-hari, sudah berobat ke dokter tapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya malaikat Jibril datang dan memberitahukan bahwa Rasulullah ini terkena sihir. Wahai Rasulullah, engkau ini terkena sakit yang bukan biasa. Engkau terkena sihir. Di belakang rumahmu itu ada sumur, yang di dalam sumurnya ada batu, di bawahnya itu ada barang yang diikat 11 ikatan. Ambillah barang tersebut dan lepaskanlah ikatannya, maka engkau akan sembuh. Selanjutnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan mengumumkannya kepada para sahabat tersebut. Wahai para sahabatku, ternyata aku ini terkena sihir. Di belakang rumahku ini ada sumur yang di dalamnya itu ada barang yang diikat 11 ikatan. Tolong ambilkanlah barang tersebut dan lepaskanlah ikatannya. Lalu para sahabat bergerak ke belakang rumah Rasulullah dan mendapati bahwa sumur tersebut itu sudah berwarna merah kecoklatan, bukan warna pink ya, berwarna merah kecoklatan. Dan lalu para sahabat mengambil barang tersebut dan benar bahwa di dalam sumur itu ada barang ikatan, barang yang diikat 11 ikatan. Lalu para sahabat mencoba membuka ikatan tersebut, tapi tidak ada yang bisa karena
karena memang itu bukan tali biasa, itu tali sihir yang udah ada sihirnya. Sampai tiba gilirannya sahabat yang paling pemberani dan yang paling tegas, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk beliau nanti munculin ngono tok yo gak bisa. Iki Umar cara Jawane ya. Munculin ngono tok gak bisa. Ini tau turane langsung Sayyidina Umar melepas ikatan tersebut dan langsung berkata, "Loh, kok aneh ya ternyata susah dibuka." Lalu malaikat Jibril turun membawa 2 surat, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Nah, pada hari itu terjadilah peristiwa besar, yaitu turunnya 2 surat dalam hari yang sama. Itu termasuk peristiwa besar. 2 surat tersebut termasuk surat Muawwidzatain yang artinya 2 perlindungan. Terus dibacakanlah wahai Rasulullah, bacakan ayat tersebut. Langsung dibacakan satu persatu ayat tersebut. Itu kan sama jumlahnya. Ayatnya itu 2 surat itu jumlahnya 11, sama dengan ikatannya itu yang jumlahnya juga 11. Dibacakanlah satu persatu. Qul a'udzu birabbin nas, satu. Malikin nas, ilahin nas, ya tar lah, masa curut enggak pantas tar lah. Min syarril waswasil khannas, sampai seterusnya. Dan terlepas semua ikatannya langsung ketika Rasulullah sembuh. Dan sejak saat itu Rasulullah ketika sebelum tidur membaca 2 surat Muawwidzatain, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Lalu ditiupkan ke epek-epek, kalau Jawa itu berarti telapak, ditiupkan langsung disapkan di seluruh badan. Itu insya Allah anti santet. Kalian kalau mau meniru bisa kayak itu, jangan jeng-jeng. Tahu kan? Apa ya? Legend. Ya, itu bisa kalian tiru sebelum tidur. Diusapkan membaca 2 surat An-Nas dan Al-Falaq, ditiupkan terus diusapkan ke seluruh badan. Itu anti santet. Terus gak usah morong yang dukun, minta itu betul ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinan ribatan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awuni wa nahaa 'anil tafarruqi wa tanazzu'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa aminuhu 'ala wahyihi bil qalbir rahim 'azim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi alladziina tabat nufusuhum wa sabat qulubuhum fakanahum sadatal mausurin. Amma ba'd. Ya, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia beserta alam semesta dan menciptakan kita dengan sebaik-baiknya ciptaan, dan yang mana telah memberikan kita berbagai nikmatnya sehingga kita dapat hidup di dunia ini dengan kehidupan yang insya Allah diberkahi. Kemudian marilah kita panjatkan puji dan marilah kita salam serta salam hadirat Nabi Muhammad SAW yang mana telah mengajarkan kita apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, serta mengenalkan kita kepada Sang Khalik, ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Kemudian ya,
Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu, yaitu saya menceritakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Persia. Dia berasal dari Persia. Kemudian ia merupakan salah satu ahli dalam taktik perang ketika ia berada di bangsa Persia, dan juga ia merupakan salah satu kunci kemenangan Nabi atas para kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi ketika perang Khandaq. Siapakah ia? Ya, ia merupakan Salman Al-Farisi. Ya, di sini saya akan menceritakan keteguhan hati ataupun keseriusan hati sahabat Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran, dalam mencari jalan Allah. Ya, Salman Al-Farisi ini merupakan sahabat yang berasal dari kota Asfahan. Kalau sekarang mungkin nama negaranya itu negara Iran, dan berasal dari desa yang bernama Jai. Ayahnya merupakan wali kota di daerah tersebut. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwasanya orang-orang Persia itu menganut menganut agama Majusi. Ya, jadi sebelum Islam, Salman Al-Farisi bertugas untuk menjaga api agar tidak padam. Nah, karena ayahnya merupakan wali kota di daerah tersebut, maka ayahnya memiliki kekayaan yang cukup besar. Salah satunya yaitu memiliki 2 ladang di daerah tersebut. Nah, ketika itu ayahnya berkesibukan, akhirnya tidak bisa mengurus 2 lahan tersebut. Akhirnya Salman ditugasi untuk merawat 2 lahan tersebut. Ketika di perjalanan, Salman Al-Farisi mendapatkan sebuah gereja Nasrani yang besar, yang mana di dalamnya terdapat orang-orang Nasrani yang sedang beribadah. Ketika itu Salman Al-Farisi sangat penasaran dan juga ingin melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di gereja tersebut. Nah, setelah ia melihat peribadahan orang-orang Nasrani tersebut, ia kagum akan ibadahnya orang Nasrani. Saking kagumnya, ia lupa untuk pergi ke ladang ayahnya. Sampai malam, sampai satu hari semalam, ia berdiam di gereja tersebut sampai utusan ayahnya yang ingin menjemputnya membawa ia balik. Kemudian dia sampai di rumah, dia menceritakan kepada ayahnya akan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, dan dia kagum terhadapnya. Apa yang dilakukan ayahnya? Ya, ketika itu ayahnya langsung memenjarakan Salman dan juga membelenggu kedua kakinya. Kemudian setelah beberapa waktu, Salman mengirimkan surat kepada orang-orang Nasrani bahwasanya dia telah memeluk agamanya. Setelah itu dia meminta kepada orang-orang Nasrani agar apabila orang-orang Nasrani itu kembali ke Syam, orang-orang Nasrani tersebut merupakan orang-orang dari Syam, kemudian dia beribadat ke Asfahan, yaitu ke daerah Iran. Kemudian dia kembali lagi ke Syam apabila dia pulang. Kemudian ketika itu dikabarkan bahwasanya orang-orang Nasrani ingin balik
pergi ke rumahnya. Nah, ketika itu dengan izin Allah, Salman dapat lepas dari penjara yang dipenjarakan oleh ayahnya. Kemudian sampai di kota Syam, ia ingin sekali menemui dengan namanya Ukkus. Ukkus sekarang namanya pastor gereja di situ. Kemudian sampai ketemu Ukkus, ia kagum terhadap Ukkus tersebut sampai ia menjadi hambanya, menjadi pelayannya. Sampai menjadi pelayannya, kemudian sampai beberapa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita bahas sedikit mengenai rahmat Allah. Rahmat Allah. Di dalam surat apa ini? Yang di dalam Al-Qur'an ada salah satu ayat yang apa? Mengatakan bahwa orang-orang yang kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Ayatnya bagaimana? Boleh dibacakan? Dibacakan. Astagfirullah. Dibacakan Akmal. Saya baca aja seperti apa? Ya, kan. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ya, di situ dikatakan bahwa Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya, bahwa rahmat Allah itu luas. Jadi jangan putus asa walaupun kita sudah terlampau jauh dari hidayah, jangan putus asa, jangan lantas berputus asa karena rahmat Allah itu wasi'atun, ya, luas. Jadi apa itu rahmat sendiri? Nah, mengenai ada kisah, salah satu kisah mengenai rahmat di dalam kisah ini didapatkan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Imam Al-Hakim. Ya, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril pernah bercerita kepada Rasulullah, ya. Malaikat Jibril bercerita bahwa dahulu ada seorang hamba yang tinggal di atas gunung sendirian. Ya, tinggal di atas gunung sendirian. Gunung itu tinggi sekali. Saking tingginya gunung tersebut sehingga setiap kali malaikat Jibril turun ke bumi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril sering kali melewati gunung tersebut. Saking tingginya gunung tersebut, ya. Gunung tersebut itu tidak luas, tapi persediaan makanan dan minuman itu sangat cukup, bahkan banyak sekali, ya. Dan ada juga air terjun yang di mana-mana yang banyak, ya, air terjun. Karena dengan air terjun tersebut sehingga sang hamba tadi bisa terus berwudu setiap kali wudunya batal. Jadi senantiasa dalam keadaan suci. Nah, sang hamba tadi tinggal di atas gunung tersebut sendirian selama 500 tahun. 500 tahun. Ya, jadi sang hamba tadi tinggal di sana, tidak ada kegiatan apapun kecuali hanya beribadah kepada Allah, hanya bermunajat kepada Allah dan berdoa kepada Allah.
selama 500 tahun tersebut dan tidak pernah terbersit satu kali pun dalam benaknya untuk bermaksiat kepada Allah, untuk mendurhakai Allah, Masya Allah. Dan juga salah satu doa dari hamba tadi adalah hamba tadi meminta agar Allah mematikan, mewafatkan hamba tadi dalam keadaan bersujud, sehingga akhirnya hamba tadi, doa tadi dikabulkan oleh Allah. Dalam umur yang 500 tahun beliau meninggal dalam keadaan bersujud. Kemudian singkat cerita, ya, sampai setelah meninggal Allah berfirman kepada hamba tadi, ya, Allah berkata kepada hamba tadi, wahai hambaku, dengan rahmatku aku akan memasukkan engkau ke dalam surgaku, ya. Wahai hambaku, dengan rahmatku aku akan memasukkan engkau ke dalam surgaku. Mendengar tadi perkataan tadi, muka hamba tadi berbeda, jadi mungkin sedikit berbeda karena tidak terima atas pernyataan tadi, karena ia berpikir bahwa ia dimasukkan surga karena amalannya yang dikerjakan selama 500 tahun tanpa bermaksiat sekalipun kepada Allah, ya. Kemudian karena Allah mengerti maksud dari hamba tadi, Allah mengutus seorang malaikat, mengutus untuk ditimbang amal tadi, amal yang selama 500 tahun dikerjakannya tanpa bermaksiat sekalipun kepada Allah, itu ditimbang dengan nikmat pemberian Allah yang diberikan oleh kepada hamba tadi. Ya, setelah ditimbang ternyata ibadah tadi tidak lebih berat daripada nikmat pemberian Allah yang diberikan kepada hamba tadi dalam bola matanya. Itu baru sebatas bola mata ditimbang, belum nikmat pemberian Allah dalam kaki, tangan, dan lain-lainnya. Ya, dengan bola mata tadi saja, amal ibadah yang dilakukan selama 500 tahun tanpa bermaksiat itu sudah kalah jauh. Sehingga dengan hasil tadi Allah menyuruh malaikat untuk menyeretnya dari pintu surga ke neraka. Ya, karena protes hamba tadi bahwa dia masuk surga karena amalannya. Oke. Dengan begitu, sesampainya di neraka, hamba tadi di pintu neraka hamba tadi sadar akan kelalaiannya dan kesombongannya. Jadi kemudian karena kasih sayang Allah sekali lagi bertanya kepada hamba tadi, wahai hambaku, dengan apa kamu masuk surga? Ya. Kemudian hamba tadi menjawab, pertanyaan Allah, wahai hambaku, apakah kamu masuk surga dengan amalanmu? Kemudian hamba tadi menjawab, tidak ya Allah, sekali-kali tidak. Aku masuk surga dengan rahmatmu. Kemudian Allah menjemput hamba tadi untuk dimasukkan ke surga lagi. Alhamdulillah. Oke, mungkin saya teruskan sedikit ya. Ya, dari cerita di atas bahwasanya kita jangan meremehkan, jangan terlalu mengandalkan amalan ibadah kita sehingga kita berpikir dengan amalan ibadah kita dapat menang kita dapat berhasil di akhirat nanti. Karena kita masuk surga itu atas rahmat Allah, bukan amal ibadah. Ya, hal itu juga selaras dengan sabda Nabi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Ya, tidak dapat amalan seseorang itu memasukkan seseorang ke dalam surga, wala yujiruhu minan nar, dan tidak dapat menyelamatkannya dari neraka. Wala ana, bahkan Rasulullah berkata wala ana, sekalipun saya, illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.